Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara install Kali Linux menggunakan VirtualBox. Namun yang akan kita install di sini adalah installer image. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstall Kali Linux di Windows 11 tanpa menggunakan VirtualBox dan menggunakan VirtualBox dengan format Virtual Machines. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke browser dan ketikkan Kali Linux dan akan dibawa ke sebuah halaman dan teman-teman tinggal klik Kali Linux di www.kali.org. Kemudian silahkan klik download dan pada bagian installer image kita klik recommended. Di bagian installer image teman-teman akan dibawa ke installation documentation. Di sini ada beberapa pilihan apakah ingin menginstall dengan tipe 64 bit, 32 bit atau Apple Silicon ARM64. Di sini saya akan menginstall menggunakan installer complete offline installation with customization. Silakan teman-teman klik di bagian ini dan arahkan tempat penyimpanannya. Di sini saya akan menyimpannya di data D, kemudian di folder Linux. Klik open dan save. Start download. Nah, setelah terdownload, teman-teman tinggal masuk ke folder tempat tadi kita download dan buka folder Linux. Kemudian di sini perhatikan bahwa sudah terdownload Kali Linux 2022.4 installer AMD64 dalam bentuk ISO. Selanjutnya, klik icon Windows. Kemudian masuk ke Oracle VM VirtualBox. Bagi teman-teman yang belum tahu cara mendownload dan menginstall Oracle VirtualBox, silahkan tonton videonya di link yang saya sediakan di kolom deskripsi. Selanjutnya di VirtualBox Manager kita klik New. Kemudian isi nama, misalnya kita isi dengan Kali Linux. Di bagian folder, klik Other untuk menginstall di folder tertentu di komputer kita. Misalnya saya pilih di sini di data D, kemudian saya klik folder Linux atau select folder Linux. Selanjutnya masukkan ISO image-nya, kemudian pilih dan klik file ISO yang sudah kita download tadi. Selanjutnya next. Kemudian atur base memory ke 8 GB. Di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan spesifikasi hardware kalian dan prosesornya saya pilih 2 CPU. Next. Selanjutnya di create the virtual hard disk now, di size-nya saya pilih kurang lebih 30 GB. Next. Selanjutnya finish. Nah, sebelum kita start, kita lakukan setting terlebih dahulu, yaitu mengklik bagian Advanced, yaitu di bagian General, kita klik Advanced, di Share Clipboard, kita pilih Bidirectional, dan di Drag and Drop juga sama, yaitu pilih dan klik Bidirectional. Selanjutnya di Sistem, kita cek bagian prosesor, sudah menggunakan 2 CPU, selanjutnya Acceleration, tidak ada perubahan, di Display, teman-teman bisa masukkan video memorinya. Di sini saya pilih 32 MB. Selanjutnya di bagian storage, jika di bagian controller IDE-nya kita klik Kali Linux 2022. Apabila di bagian ini belum terpilih, maka teman-teman silahkan arahkan kursor ke piringan berwarna biru, kemudian klik dan choose a disk file untuk mencari file ISO yang sebelumnya kita download. Klik open, selanjutnya klik OK. Nah, di tahap ini kita sudah siap untuk menjalankan Kali Linux di VirtualBox. Klik Start. Pada proses instalasinya nanti, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan ketika kita menggunakan virtual machines. Di sini, kita pilih install, kemudian tunggu beberapa saat. Di bagian language atau bahasa, kita pilih saja English. Di bagian country atau negara, kita pilih other, kemudian klik Asia.
dan Indonesia. Enter. Di bagian country to base default location setting on, teman-teman bisa pilih United States saja atau tekan enter saja. Selanjutnya key map to use American English, enter. Dan proses scanning installation medianya berjalan. Tunggu beberapa saat. Setelah configure the network, di bagian hostname teman-teman bisa masukkan kali, kemudian continue, dan domainnya bisa dikosongkan. Continue kembali. Di bagian full name for the new user bisa kita masukkan kali, kemudian continue. Selanjutnya masukkan password, kemudian lakukan verifikasi kembali dengan password yang sama. Selanjutnya di bagian select a city in your time zone, saya pilih Western, Sumatera, Jakarta, Java, West, and Central Kalimantan. Tunggu beberapa saat. Dan di bagian partitioning method, silahkan teman-teman pilih guide use entire disk, enter. Kemudian di bagian ini select disk to partition, tinggal di enter saja. Di partition scheme, kita pilih all files in one partition atau recommended for new users, enter. Selanjutnya tunggu beberapa saat dan klik atau enter finish partition and write change to disk. Apabila muncul pemberitahuan mengenai partition disk, teman-teman bisa menggeser pilihannya ke yes. Kemudian tunggu beberapa saat, proses installing the base sistemnya berjalan. Selanjutnya, setelah muncul bagian software selection, di sini kita diminta untuk memilih software yang akan kita install. Di bagian ini secara default itu sudah terpilih desktop environment, XFCE, kemudian ada collection of tools, top 10, dan default. Di sini apabila teman-teman menginginkan untuk menginstall Genome dan KDE Plasmanya, teman-teman tinggal cek sehingga semua pilihan tadi terpilih. Namun di bagian ini saya tidak melakukan perubahan apa-apa, saya tinggal klik continue saja atau enter di bagian continue. Selanjutnya install the Grab bootloader. Di sini teman-teman pilih yes saja. Kemudian di bagian device for bootloader installation, geser ke bawah dan enter. Selanjutnya proses installation Grab bootloadernya berjalan, tunggu beberapa saat. Dan apabila muncul pemberitahuan finish the installation, please choose continue to reboot, enter di bagian continue saja. Nah, di bagian ini teman-teman tinggal masukkan username, kali, dan password, kemudian login. Dan selamat datang di Kali Linux menggunakan VirtualBox Installer Image. Seperti biasa, apabila kita ingin merubah tampilan layar agar layarnya lebih besar, klik bagian setting, kemudian display, dan pilih 1920 x 1080. Apply. Dan klik keep this configuration. Close. Apabila teman-teman ingin masuk ke terminal, klik di bagian ini. Kemudian ketikkan sudo su untuk masuk sebagai super user, masukkan password. Dan teman-teman sudah berada di root Kali home Kali. Apabila teman-teman ingin keluar dari sistem operasi ini, silahkan klik di bagian pojok kanan atas, kemudian pilih dan klik shutdown. Dan akan dibawa kembali ke VirtualBox. Jika kita tidak menginginkan sistem operasi ini lagi, maka cara menghapusnya sangat mudah, yaitu pilih dan klik Kali Linux, kemudian klik remove, dan klik delete all files. Oke teman-teman, demikian video singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.